Alhamdulillah hari ini Pansus Raperda Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Karawang tiba di gedung Kreatif Hub Kota Bandung. Kita sekali lagi akan menggali, akan mengeksplorasi banyak terkait dengan pengayaan pengembangan ekonomi kreatif yang ada di Kota Bandung untuk kita adopsi di Kabupaten Karawang. Hari ini kita masuk di Kota Bandung. Setelah sebelumnya kami juga melakukan perjalanan kunjungan kerja ke Kota Semarang, dan besok kita juga akan melakukan kunjungan kerja ke provinsi. Oh ya, ke provinsi. Tiada lain maksud dan tujuan kami ingin mengembangkan segala potensi yang kami pelajari di beberapa kota yang kami kunjungi untuk melengkapi dan digunakan yang nantinya akan menjadi bagian pasal-pasal yang kami bahas, bahkan kami sepakati untuk masih dijadikan raperda definitif tentunya setelah melalui rangkaian proses fasilitasi. Dasar-dasar apa-apa saja yang melatar belakangi dari penataan ini adalah potensi-potensi yang ada di Kota Bandung, Bapak Ibu. Potensi-potensi khususnya tentang potensi ekonomi kreatif, ya. Jadi apa yang kita lakukan itu kita mengangkat budaya yang sudah kita buat juga untuk pokok-pokok kebudayaan, pokok-pokok kemajuan kebudayaan. Mana-mana saja kebudayaan yang perlu dikembangkan, yang hampir punah, nah itu ekonomi kreatif akan menangkap. Jadi ada 3 bidang di sini, ya. Nah, kalau dalam rencana induk itu kepariwisataan menitik beratkan kepada ekonomi kreatif dan wisata kreatif. Lanjutkan. Ini informasi, ya. Jadi Kota Bandung sudah masuk kepada jejaring kota-kota kreatif UNESCO pada tahun 2015. Prosesnya itu kita mulai di 2012, ya. 2012 dossier kita masukkan, berbagai stakeholder yang membuat usulan-usulan khususnya bisa. 2013 baru, 2015 baru dicanangkan. Ketika kita sudah masuk kepada kota kreatif, itu ada komitmen yang harus kita jalankan. Mungkin ada beberapa hal, memang ini ekonomi kreatif ini begitu menarik, ya, karena ini akan berdampak kepada perkembangan perekonomian seluruh sektor. Nah, ini ada beberapa hal yang saya betul-betul garis bawahi. Ini berkaitan dengan SDM kreatif berbasis komunitas. Nah, ini ada 400 kursus pengembangan ekraf. Nah, ini konsepnya seperti apa ya di sini? Gitu. Kemudian di sini juga ada diwajibkannya regulasi rencana induk ekraf. Karena ini kan regulasi rencana induk ekraf itu berarti pemetaan secara keseluruhan subsektor. Nah, ini konsepnya juga seperti apa? Kemudian berkaitan dengan komite. Mungkin dari beberapa unsur, ya, digabungkan. Nah, ini seperti apa? Karena jujur tidak mudah juga, ya, mengkolaborasi sinergitas, karena ini kan berkaitan dengan dinas-dinas untuk supporting penganggaran. Nah, ini juga berkaitan dengan penganggaran tadi. Ada penganggaran dari CSR, hanya CSR, kemudian juga ada penganggaran dari APBD. Nah, ini untuk APBD sendiri hanya simultan, ya kan? Hanya simultan. Nah, ini seperti apa konsepnya? Hanya simultan, seperti apa konsepnya? Kemudian CSR, bagaimana merekomendasikan? Apakah
melalui dinas kemudian dikumpulkannya para stakeholder atau komunitas pengusaha yang ada di sini dikomunikasikan atau seperti apa? Kemudian adakah uji publik berkaitan dengan perda yang ada di sini untuk bisa memastikan pemetaan itu betul-betul ya? Nah, ketika kita bicara rencana induk itu lebih kepada pengembangan di fisik, artinya ya apa-apa saja pembangunan atau perencanaan ekraf yang akan dikembangkan di Kota Bandung itu seluruh stakeholder terutama bagian perizinan itu harus mengacu kepada rencana induk yang sudah disampaikan, yang sudah dibikin seperti itu ya. Kemudian ketika kita bicara rencana induk itu lebih rinci lagi ya, kita punya matriks bagaimana sasarannya, tujuannya, program kegiatan, sampai kepada siapa sih stakeholder yang terlibat di situ. Apakah itu OPD, apakah itu asosiasi, apakah itu masyarakat dan komunitas, gitu. Makanya jadi memang ketika kita bicara perencanaan, dokumen perencanaan atau rencana induk itu kita penting sekali untuk acuan kita melangkah seperti itu, dan itu juga harus disosialisasikan kepada berbagai stakeholder dan juga kepada masyarakat. Nanti kalau kurang-kurangnya Pak Amal tambahkan ya. Kemudian tentang komite, ketika komite ekonomi kreatif itu maksudnya itu kita yang membentuk, kita dalam arti itu wali kota. Tujuannya komite itu satu, ini sebagai masukan-masukan bagi rekomendasi dari komite itu sebagai salah satu bahan kebijakan pemerintah. Masukan-masukan dari komite itu, jadi memang itu penting. Yang kedua, komite ini adalah menjembatani subsektor ekonomi kreatif dengan pemerintah, itu fungsinya. Yang kedua, yang selanjutnya, keberadaan komite ini adalah membantu pemerintah Kota Bandung untuk memikirkan, mengembangkan tentang ekonomi kreatif, gitu. Khusus untuk kita kan tahun depan akan membuat rencana induk ekraf, itu komite dulu harus dibentuk karena persyaratan unsur dari komite harus masuk di dalam tim inti penyusunan rencana induk ekonomi kreatif. Termaktub dalam perda nggak? Ada pasal dalam perda berkaitan masuk dengan komite masuk. dan Masuk. Diharapkan tahun berikutnya mereka tidak boleh ketergantungan terhadap APBD. Mereka semua harus mandiri. Begitupun kita sedang mengaktifasi masyarakat atau pelaku ekraf co-working space per kecamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Nurwinda, anggota Pansus Pengembangan Ekraf di Kabupaten Karawang. Mau menjelaskan hari ini kita kunjungan ke Dinas Pariwisata Kota Bandung, dan alhamdulillah banyak banget ilmu serta pelajaran yang bisa kita ambil dari kunjungan kita hari ini. Satu hal yang menarik yang hari ini saya ambil pelajaran dari Kota Bandung adalah kerjasama antara anggota legislatif dengan Dinas Pariwisata Kota Bandung. Jadi pelaksanaan teknisnya adalah kita sebagai anggota legislatif, sebagai anggota dewan turun melaksanakan reses kepada masyarakat. Kemudian masyarakat yang menghadiri agenda kegiatan reses tersebut bisa mengajukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ekraf berupa pelatihan, kemudian pembinaan dan lain sebagainya. Nanti hasil dari reses tersebut oleh anggota dewan dikomunikasikan dengan dinas terkait, gitu. Ya, dari hasil kunjungan kerja kami Pansus Pengembangan Ekonomi Kreatif ya dalam Raperda
DPRD Kabupaten Karawang ini di Kota Bandung, khususnya di bagian pengembangan ekonomi kreatif Kota Bandung, kami mendapatkan banyak hal yang memang bisa kami pelajari, kemudian juga kami dalami, dan juga insya Allah kami juga akan coba untuk menyesuaikan dengan apa yang bisa diterapkan di Kabupaten Karawang nanti. Banyak hal, jujur saja, Kota Bandung ini melangkah jauh ya, dan itu sudah dipaparkan tadi oleh Ibu Kabitnya sendiri ya. Optimalisasi pentaheliknya luar biasa, kemudian juga ya, kolaborasi yang diterapkan di Kota Bandung terhadap pengembangan ekonomi kreatif. Bandung punya perda penataan dan pengembangan ekonomi kreatif yang memang sangat optimal bagi pengembangan ekonomi masyarakat Kota Bandung. Hal ini dukungan yang penuh tentunya dari para pimpinan daerah di Kota Bandung. Mudah-mudahan bisa kita terapkan di Kabupaten Karawang. Mohon doanya.